Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas berita-berita yang sudah dirangkum untuk memberikan tambahan informasi kepada teman-teman semua di rumah. Semoga ini bisa memberikan edukasi dan pencerahan, sedikit pencerahan kepada kita semua, agar supaya kita tidak ketinggalan dengan berita-berita terupdate yang terjadi atas bangsa kita ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Ini dia teman-teman ya, yang pertama ini. Kita dengarkan dulu narasinya. Surat terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ternyata, sekarang kita tahu tujuan sebenarnya dari demo mahasiswa yang kerap terjadi belakangan ini. Mereka bukan sedang memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan memprovokasi dan mencari jalan untuk memecah belah persatuan bangsa kita. Mereka bermain playing victim, berpura-pura tertindas, padahal niat sebenarnya adalah menciptakan konflik dan kerusuhan. Poin nomor 6 sudah sangat jelas. Mereka ingin memecah belah kita. Kemarin, mereka sudah berani menginjak-injak harga diri bangsa ini dengan membakar bendera merah putih yang kita banggakan. Belum cukup sampai di situ, mereka juga menghancurkan mata pencarian rakyat dengan merusak dan membakar mobil-mobil, angkot, bahkan PT-PT milik masyarakat yang tak bersalah. Semua itu dilakukan atas nama sampai membakar mobil angkot, mobil yang dipakai untuk mencari nafkah. Itu kasihan teman-teman. Perjuangan mahasiswa. Kenapa mobil angkotnya dibakar? Saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan gak heran teman-teman, bendera Indonesia aja dibakar, apalagi mau supir angkot. Itu harus ditindak tegas. Nanti ditindak tegas, bilang polisi semena-mena, bilang polisi seperti ini seperti itu. Kita baca teman-teman, poin-poin di sini ya. Tujuan mereka dalam melakukan aksi mereka, ya. Terima kasih kawan-kawan. Gerakan sudah sesuai kesepakatan. Lakukan aksi hingga dibubarkan. Dalam tanda kurung tidak pulang sendiri. Pasang perempuan sebagai tameng. Kalian gak ada perasaan sekali. Itu banci ini teman-teman ya. Ini bencong ya. Pasang perempuan sebagai tameng ya. Harga diri kalian sebagai laki-laki di mana? Pasang perempuan sebagai tameng katanya. Sedikit lemparan batu, bakar-bakar, goyang pagar, umpatan untuk provokasi ya. Poin kedua, ambil dokumentasi foto video saat aparat menyerang, memukul, gas air mata, water cannon, kawan anarki tetap menyaru dengan tim paramedis. Typo A sih teman-teman ya. Aduh, kalian lihat, mereka mau menciptakan sebuah momen agar supaya mereka tidak mau pulang sampai mereka diusir oleh aparat, sampai ada gas air mata, water cannon, agar supaya mereka mendapatkan momentum untuk mengambil atau dokumentasi video tersebut, kemudian viralkan dan menciptakan playing victim ya, mengatakan pihak kepolisian berlaku tidak demokrasi dan sebagainya. Itu tujuan mereka teman-teman. Tim LBH advokasi ke Polres, Polda buatkan video dan narasi menghalangi. Nah, kalian tahu kan? Branding di medsos masing-masing, video foto narasi aparat represif, playing victim para korban. Aduh, ya sudah terakomodir teman-teman. Sudah terstruktur bagaimana mereka harus bertindak dengan tujuan agar supaya negara ini terlihat negara yang anti demokrasi. Negara yang tidak mau mendengar aspirasi dari masyarakat. Mereka menciptakan sebuah kondisi di mana mereka ingin menciptakan atau menggiring opini masyarakat untuk masyarakat membenci pemerintahan Pak Jokowi. Untuk masyarakat bisa percaya dengan apa yang mereka sampaikan hari-hari ini. Turunkan Jokowi, Jokowi merusak demokrasi dan sebagainya. Mereka pikir rakyat bodoh apa? Ya teman-teman ya, rakyat pintar. Perkara bapak lagi nyariin kerja buat anaknya satu negara, repot. Bang, kau sebelum mengkritik pemerintah, kau pernah berpikir nggak kalau nggak ada keluarga bapak ini, ya kami di Aceh nggak pernah merasakan jalan tol. Jadi kalau mau mengkritik seseorang, nilai dulu kebaikan seseorang, jangan dinilai keburukannya kawan. Ya, kalau kau orang baik, pastinya kau harusnya memikirkan yang baik terhadap orang lain, bukan mengkritik yang buruk terhadap orang lain. Karena belum tentu kau lebih baik daripada dia. Ya. Coba menurut kalian ya. Di bawah. Oke teman-teman, ternyata bukan hanya saya saja yang merasakan di daerah saya sejak kepemerintahan Pak Jokowi ada jalan tol. Ternyata di Aceh juga ada jalan tol. Ya, kita benar-benar merasakan dengan nyata bahwa
Pak Jokowi memimpin, itu pemerataan pembangunan itu semuanya merata di semua daerah. Contohnya di sini di Aceh. Saya pun di kota Manado itu sudah ada jalan tol di eranya Pak Jokowi. Yang sebelumnya tidak ada. Dulu saya berpikir kok kenapa ya Jakarta itu begitu maju jalan tol, kereta api. Sedangkan di daerah kami tidak pernah dibangun seperti itu. Tapi apa yang Pak Jokowi sampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dia sampaikan dalam setiap kesempatan dia ada, itu terbukti benar. Bukan hanya omong kosong doang. Pak Jokowi melakukan pemerataan dan itu alasan kami di Sulawesi Utara itu sangat mencintai beliau, teman-teman. Ya. Gantung Jokowi! Gantung Jokowi! Apa deh? Apa? Apa, Gantung Dek? Jokowi. Ah. Iya. Ah. Nanti kau ketemu dengan pendukung garis keras Jokowi macam saya ini di jalan. Salam. Kasih paham. Aduh, kasih paham bang, ya. Kamu gantung. Ini mungkin cuma di negara ini teman-teman, presiden direndah-rendahkan serendah-rendahnya orang oleh mereka. Mereka mau mengatakan gantung Jokowi, padahal itu Presiden Republik Indonesia. Mereka mengatakan bakar Jokowi dan keluarganya, itu adalah Presiden Republik Indonesia. Dan mereka teriak-teriak demokrasi di Indonesia mati. Mati gimana coba? Mati dari segimana? Kalau demokrasi di Indonesia itu mati, kalian saat ini juga sudah dipenjarakan semuanya di saat kalian sebut pemimpin negara ini gantung, bakar, dan begitu banyak kata-kata umpatan lainnya yang kalian sematkan kepada Pak Jokowi. Dan kalian teriak-teriak di media sosial, Jokowi menghancurkan demokrasi. Demokrasi mati di eranya Jokowi. Mati apa ya? Coba kalian seperti ini di era Orde Baru, teman-teman. Coba kalian seperti itu. Hilang kalian. Ya, itu yang namanya demokrasi mati. Ketika orang bersuara, menyampaikan aspirasi, kritikan, hilang. Tapi ini Pak Jokowi direndahkan serendah-rendahnya oleh kalian. Tapi apa? Pak Jokowi diam saja dan biarkan semuanya berjalan sesuai dengan. Pak Jokowi sedang menampung berkat nih teman-teman ya. Silakan kalian hujat, tapi berkat itu yang akan diterima Pak Jokowi. Tuhan mengubah kutuk kalian menjadi berkat. Oh, Jokowi desak RUU perampasan aset. Mbak Puan mengatakan, apakah dipercepat akan jadi lebih baik? Lebih baik no Mbak. Kenapa masih nanya lagi? Masih nanya lagi, apakah dipercepat akan jadi lebih baik? Bukan masalah dipercepat, ini bahkan sudah diperlambat, bukan dipercepat. Dari dulu, dari sudah beberapa tahun, nggak disahkan. Come on, mana? Adakah dukungan dari mahasiswa akan hal ini? Come on, mana? Ini benar-benar dampak yang memberikan dampak besar kepada rakyat Indonesia. Penyakit dari dulu, korupsi. Kenapa kalian nggak mendukung? Mana Mbak Nana? Mbak Nana coba kemana? Kenapa nggak suarakan hal ini? Untuk petugas Partai Banteng Pincang yang bilang cucunya Presiden Jokowi Songo, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan pada Anda bahwa sebentar lagi masa aktif Anda di muka bumi akan selesai. Jadi seharusnya Anda itu jalani kehidupan yang lebih baik, bukan malah benci terhadap anak di bawah umur. Cucunya Presiden Jokowi itu rata-rata di bawah 10 tahun, belum tahu tentang dunia politik. Lalu masa Anda yang sudah nenek-nenek malah benci terhadap anak di bawah umur 10 tahun hanya gara-gara politik? Pantas saja Anda itu tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR karena sifat Anda mirip nenek sihir. Dan kalau mau bilang tidak ada reformasi, maka tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Menurut beta pernyataan Anda itu kurang lengkap. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau lengkap, seharusnya Anda juga bilang bahwa kalau tidak ada Amin Rais selaku bapak reformasi, maka ketua umum Anda tidak akan pernah menjadi presiden menggantikan Pak Gus Dur. Lalu kenapa Anda tidak ungkap sejarah itu? Apa karena Anda takut nanti penerus bangsa ini tahu bahwa Partai Banteng kalian pernah menjadi anjing kapitalis? Kalian para Banteng itu adalah anjing kapitalis yang sesungguhnya. Kenapa beta bilang begitu? Karena hampir 10 tahun ini kalian yang menjilat Pak Jokowi. Kalian selalu bawa nama Pak Jokowi demi memuluskan kepentingan kapitalis kalian. Lalu kenapa sekarang menyerang Pak Jokowi? Apa karena Pak Jokowi sudah tahu bahwa air liur kalian itu adalah najis sehingga kalian ingin menutup aib dengan cara menyerang Pak Jokowi? Jadi stop playing victim. Karena bau tai Banteng kalian itu sudah menyebar hingga ke penjuru Nusantara.
Teriak-teriak Neo-Orde Baru, tapi diri sendiri yang ingin jadi Neo-Orde Baru. Kan Tulis di kolom komentar jika kalian merasa terwakili. Tanpa ada rasa takut-takutnya nih Siwa ini. Waduh, itu sudah terlalu berani Pak ya. Ini Siwa ini memang nyalinya itu nyawanya ada 9, udah kayak kucing aja ya. Masa mengatakan seperti itu kepada ibu yang terhormat? Kalian berani? Atau kalian malah merasa terwakili? Tulis di kolom komentar. Ngeri nih. Anak muda ini ngeri Pak. Aku merinding teman-teman nih. Aduh, gak ada takut-takutnya lagi Siwa ini. Udahlah, udah. Lihat kiri kanan. Aman. Aku jadi takut sendiri Pak. Terlalu gamblang dan terlalu berani anak muda satu ini ya. Demi persuara, demi kebenaran mungkin yang dipercayai ya. Sampai-sampai banyak yang memberikan komentar, benar-benar terwakili Bang. Ibu Mega jadi presiden bukan karena dipilih oleh rakyat. Saya baru ingat. Nah. Oke teman-teman semua ya, silahkan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Kita akan terus membahas dan upgrade. Semoga video-video yang ditayangkan ini bisa mewakili hati teman-teman semua di rumah. Segala sesuatu yang terjadi, bagaimana saya tetap akan memberikan hashtag di belakang judul Stand with Joko Widodo. Joko Widodo adalah presiden terbaik menurut saya. Bagaimana dengan kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.